pelatih pertamanya Aslani, namanya Cristiano Filippi. Nih gue tampilin. Dia bilang gini, Aslani di usia 6 tahun itu udah bisa nendang pakai dua kaki, kaki kiri, kaki kanan. Dia tidak pernah membuat kesalahan yang sama sebanyak 2 kali. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Gua hari ini ingin bilang selamat datang Christian Aslani, gelandang bertahan asal Empoli. Ternyata transfer kita berikutnya setelah Mkhitaryan bukan Dybala, bukan Lukaku, bukan Belanova. Mereka masih sebatas gosip-gosip doang, belum ada kesepakatan yang benar-benar sepakat, baru ketertarikan. Sementara kemarin agennya Aslani datang ke markas Inter dan ketika ditanya wartawan agennya bilang gini, kedua klub sudah sepakat 2 tahun pinjaman dan kewajiban tebus 2 tahun minjemnya. Dan kewajiban tebusnya cuma 14 juta, luar biasa banget. Jadi artinya pemain sudah setuju personal, klub sudah sepakat, ya sudah tinggal tanda tangan saja. Dan menurut gua ini akan menjadi pembelian terpintar Inter dalam beberapa tahun terakhir. Karena satu, kita sangat amat butuh pelapisnya Brozovic, butuh banget. Sejak zamannya Spalletti kita nggak punya. Zamannya Conte kita pakai Sensi, Brozovic, Barella di depan, di belakangnya wah nggak ada. Bukan belakang, di rotasinya kita cuma punya Vecino, cuma punya Gagliardini. Ketika ada Eriksen dan Sensi di plot untuk rotasi sama Brozovic ternyata juga nggak bagus. Kemudian Sensi bahkan lebih banyak cedera. Di zamannya Inzaghi dan di zamannya Conte musim Scudetto-nya juga kita cuma punya Vidal, Vecino dan Gagliardini. Gak ada yang bisa. Vidal gak bisa ngisinya posisi Brozo, apalagi Vecino dan Gagliardini gak punya otak. Hakan Çalhanoğlu pernah dicoba di posisinya si Brozovic juga ternyata gak sebagus itu. Dan Aslani ini pas banget di Empoli. Dia adalah gelandang bertahan. Kalau teman-teman lihat heat map-nya, itu lebih banyak tengah ke belakang. Bahkan gak pernah sampai ke kotak penaltinya musuh. Tipis banget tuh di kotak penaltinya musuh. Saking tipisnya ini mungkin ketika cetak gol ke gawang Inter doang nih dia ada di kotak penaltinya musuh nih. Sisanya dia di belakang. Jadi memang dia gelandang bertahan murni. Tetapi dia bisa beberapa kali dicoba sebagai mezzala maupun gelandang tengah ataupun gelandang serang. Dia juga bisa. Usianya masih 20 tahun. Masih bisa berkembang banget. Jadi luar biasa. Loh, kalau dia muda kenapa kita nggak pakai Ogome? Banyak teman-teman yang bilang gitu. Ogome beda teman-teman. Dia nggak punya pengalaman banyak di Serie A. Kemarin ketika di Spezia mainnya 12 kali dan nggak sering dapat posisi inti. Berbeda dengan Christian Aslani, dia bermain 23 kali, 14 kalinya dia main starter, 9 kalinya sebagai pemain cadangan. Cukup bagus untuk usia 20 tahun dan memang sudah mendapat perhatian banyak media. Kemudian yang lebih bagusnya lagi, ketika si Aslani datang ke Inter, dia nggak langsung dapat beban yang sangat berat. Beda kayak Sensi, beda kayak Barella langsung jadi pemain inti ya. Si Aslani ini akan ada di cadangannya Brozovic, artinya dia punya kesempatan belajar dari mentornya langsung, pemain terbaik di Serie A, Brozovic. Kemudian dia juga punya, ketika dia main dari bangku cadangan masuk di babak kedua, ada kemungkinan yang masuk di babak kedua pemain lain adalah Mkhitaryan yang juga cadangannya Çalhanoğlu. Jadi dia punya pendamping lah di tengah lapangan. Dia nggak seorang diri menanggung beban, punya pemain lain yang bisa membimbing dia, yaitu Mkhitaryan. Terus dia bisa belajar dari Çalhanoğlu juga, belajar dari Barella juga. Jadi dia punya mentor yang banyak di segala posisi. Semoga ini membuat dia bisa berkembang. Kenapa gue pede banget dia bisa berkembang? Karena sejak mudanya nih dia bagus banget teman-teman. Ternyata di Empoli dia itu Empoli itu ternyata di tahun 2020-2021 adalah juara Primavera, Scudetto Primavera. Tahun ini kan Inter tuh dengan Casadei, ada Carboni gitu ya. Sementara ternyata di musim sebelumnya Empoli dan salah satu punggawanya Aslani, dia memang jadi karirnya Aslani ini pendek banget ternyata. Dia baru memulai karir tuh di 2018-2019, masuk Primaveranya Empoli, kemudian naik ke U17, dari U17 di musim berikutnya naik ke U19, langsung Scudetto. Kemudian musim berikutnya dia masuk tim senior nih musim ini. Nah, waktu dia di Primavera, walaupun posisinya gelandang bertahan, dia menjadi pencetak gol terbanyak nomor 3 di tim dengan 7 gol.
Dan sebagai pengumpan terbaik juga asisnya, walaupun cuma 3 tapi itu peringkat 3 di Empoli. Luar biasa banget. Semoga Casadei, Carboni dan lain-lain bisa ngikutin jejak Aslani, mendapatkan menit bermain yang bagus di Serie A gitu ya. Jadi dia bisa cepat berkembang. Jadi semoga dipinjemin aja. Itu dari Aslani. Kemudian kelebihannya apa sih Aslani? Kalau gue lihat ya, kalau dari WhoScore sih dibilangnya kemampuan stopping ball gitu, intercept dan kemampuan passing. Tapi kalau gue lihat memang kelebihannya dia adalah di visi bermain dari belakang ya. Jadi dia bisa di playmaker. Umpan-umpannya dia kaki kiri kaki kanan bagus banget. Dan ketika gue googling ternyata ada salah satu statement dari pelatih primaveranya Aslani, pelatih pertamanya Aslani, namanya Cristiano Filippi. Nih gue tampilin. Dia bilang gini, Aslani di usia 6 tahun itu udah bisa nendang pakai 2 kaki, kaki kiri kaki kanan. Dia tidak pernah membuat kesalahan yang sama sebanyak 2 kali. Dan ketika dia mencetak gol ke gawang Inter, gue hampir menangis. Katanya si pelatihnya si Aslani ini, dia luar biasa banget, bisa kontrol bola dengan kepala dan bolanya sangat tenang ketika sudah di tanah gitu ya. Terus kemudian dia dribble 1, 2, 3 kali dan langsung melesakkan bola ke pojok gawang Inter. Padahal saat itu dia menghadapi lawan dengan tubuh 2 kali lebih besar dibandingkan dia. Waktu itu siapa ya? Bastoni kali ya? Atau De Vrij? Karena si Skriniar kan yang ada di gawang sampai masuk ke dalam gawang geleser-geleser tackle bola itu kan. Jadi si pelatihnya si Aslani ini bilang bahwa ternyata Aslani bagusnya bukan cuma sisi bertahan. Ketika dia ada di kotak penalti musuh, ada kesempatan gitu, ternyata dia tenang banget dan dia kaget gitu ya. Jadi ini menjadi pertanda baik juga bahwa Aslani mungkin di skemanya Inzaghi ada peluang dia juga bisa menusuk ke dalam kotak penalti. Karena beda banget role-nya Brozovic zamannya Conte yang lebih tenang di tengah gitu ya, nggak masuk terlalu dalam. Sementara di zaman Inzaghi kan si Brozo bisa ke kiri ke kanan, bisa tahu-tahu masuk ke kotak penalti. Mungkin Aslani bisa berkembang ke arah sana juga. Itulah kenapa menurut gua Aslani menjadi salah satu pembelian terpintar Inter dalam beberapa tahun terakhir. Peran dia akan sangat krusial di musim depan. Bahkan menurut gue pembelian Aslani ini sama pentingnya dengan pembelian Dybala. Kita lagi butuh second striker yang bintang, yang menjanjikan banyak gol dan assist. Bahkan menurut gue lebih bagus dibandingkan kita pembelian Lukaku. Karena ya udah ya, kita udah punya Dybala, Lautaro, Lukaku tuh bagus, tapi nggak butuh-butuh banget. Kita lebih butuh si Brozovic ya, si pelapisnya Brozovic ini. Kemudian yang bikin gue semakin suka lagi yaitu status keuangannya, dia pinjam 2 tahun, jadi nggak nambah beban musim ini. Kemudian masih di tahun ketiga pula dan 14 juta doang. Ini luar biasa banget. Berarti kita sekarang tinggal beli pelapisnya Barella kali ya. Teman-teman bermasalah nggak kalau kita nggak perlu beli pemain tengah lagi? Jadi udah cukup lah Mkhitaryan, Aslani, biarkan Gagliardini jadi pelapisnya Barella. Toh Mkhitaryan juga bisa ditaruh di posisi Barella, Aslani juga bisa ditaruh posisinya Barella. Jadi Gagliardini biar jadi opsi terakhir aja. Kalau kita mau nyerang ada Mkhitaryan, kita mau main bertahan ada Aslani, kita mau nambah pahala buat nahan emosi bisa masukin Gagliardini. Jadi udah paket lengkap banget. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong, gue bikin seru-seruan acara lomba cerdas cermat lewat live YouTube gitu ya, lewat Zoom. Tapi belum nih, sekarang masih babak penyisihan. Karena kalau semua teman-teman ikut, ntar terlalu banyak. Jadi gue bikin babak penyisihan dulu, sistemnya liga. Nah, ini daftar poinnya baru ada Giornata pertama. Jadi sekali pertanyaan itu nilainya 10. Kalau benar 10, kalau salah 0. Kemarin ada 3 pertanyaan, ada yang betul semua, ada yang betul 2, ada yang salah semua. Nah, untuk teman-teman yang kemarin belum ikutan, silahkan ikutan aja karena akan ada 20 Giornata, 20 pertandingan. 1 Giornata bisa 1 pertanyaan, bisa 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, suka-suka gue, belum kebayang. Tapi kalau yang kemarin belum ikutan, terus besok kalau di konten gini gue kasih pertanyaan, langsung jawab aja, linknya ada di deskripsi ya. Tapi nggak setiap konten ada, bisa mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu sekali, tergantung moodnya gue. Tapi total akan ada 20 Giornata. Silahkan ikutan aja. Gua tulis update-nya ada di bagian community ya teman-teman, bisa dicari aja di situ. Nanti orang yang ada, teman-teman partisipan yang ada di 5 teratas, 5 besar di klasemen, itu yang akan gua ajak untuk cerdas cermat bareng di Zoom. Nanti teman-teman bisa sekalian cerita sejak kapan suka Inter, bisa ngasih analisis tentang Inter sebelum kita masuk ke perlombaan ya. Kita tebak-tebakan seputar Inter. Jelas ya teman-teman ya? Silakan ikutan aja. Oke deh.
Itu dulu dari gua hari ini. Silakan teman-teman yang suka, yang selama ini ngikutin permainannya Aslani, pendapatnya apakah ini akan jadi flop, apakah dia akan berkembang atau enggak, silakan di kolom komen. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.